Pada video ini, kita akan mempelajari 4 macam atau 4 bentuk soal pembagian pecahan desimal. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Yang ketiga, pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Dan yang keempat, pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. Pembagian pecahan desimal dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian gunakan aturan pembagian pecahan biasa. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau biasa kita sebut dengan porogapit. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh soalnya 4/5 dibagi 0,35. Langkah-langkahnya kita harus mengubah pecahan desimal dalam bentuk pecahan biasa. Kita akan ubah 0,35 menjadi 35/100. Karena 0,35 memiliki dua angka di belakang koma atau dua tempat desimal, sehingga penyebutnya menjadi 100. Ingat, ketika mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa, yang kita lihat adalah tempat desimalnya. Ada berapa angka di sana? Jika ada satu angka maka penyebutnya 10, jika ada dua angka penyebutnya 100, 3 angka penyebutnya 1000 dan seterusnya. Maka kita tulis di sini 4/5 dibagi 35/100. Kemudian kita ubah tanda bagi menjadi kali dan pecahan sebelah kanan kita balik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 35/100 kita balik menjadi 100/35. Langkah selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu. 5 dan 100 bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ternyata masih ada lagi yang bisa disederhanakan, yaitu 20 dan 35. Bisa kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4, dan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Langkah selanjutnya, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 4 kali 4 dan 1 kali 7. Kita peroleh hasilnya 4 kali 4, 16 sebagai pembilang dan 1 kali 7 sama dengan 7 sebagai penyebut. Nyatakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. 16/7 bisa kita sederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut atau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 16 dibagi 7 sama dengan 2. Sisa 2 kita tulis 2/7. Bentuk soal selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contoh soalnya 22/5 dibagi 0,3. Langkah pertama, kita ubah pecahan campuran dan pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah 22/5 menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 2 ditambah 2, sama dengan 12/5. Dan 0,3 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 3/10. Langkah selanjutnya, pecahan pertama tetap kita ubah tanda bagi menjadi kali dan kita balik pecahan sebelah kanan, atas jadi bawah, bawah jadi atas, atau pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. Kita ubah 3/10 menjadi 10/3. Dan langkah selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bisa menyederhanakan 12 dan 3, kita bagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Masih ada lagi yang bisa disederhanakan, yaitu 5 dan 10. Kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 4 dikali 2 sebagai pembilang dan 1 dikali 1 sebagai penyebut. Kita tulis 8/1. Lalu kita nyatakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu sama dengan 8.
Pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal dapat diselesaikan dengan dua cara, dengan cara pembagian bersusun atau dengan cara pembagian pecahan biasa. Kita lihat contoh soalnya, 14,4 dibagi 0,08. Kita harus mengubah bilangan pembaginya menjadi bilangan bulat. Kita lihat pada soal bilangan pembaginya adalah 0,08. Ada dua angka di belakang koma atau dua tempat desimal. Untuk mengubah menjadi bilangan bulat, maka kita harus menghilangkan komanya. Komanya itu mundur 2, yang artinya kita harus mengalihkannya dengan 100. Jadi bilangan terbaginya juga harus kita kalikan dengan 100. Kita peroleh 1440 dibagi 8. Kita bisa menyelesaikan dengan cara pembagian bersusun atau biasa disebut dengan porogapit. Kita tulis 1440 dibagi 8. 1 dibagi 8 itu hasilnya 0. Karena 0 paling depan maka bisa kita tidak menulisnya atau kita hilangkan sehingga kita ambil dua angka yaitu 14 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8 sama dengan 8, 14 dikurangin 8 sama dengan 6. Kita turunkan angka 4 di sini jadi 64 dibagi 8 dapat 8, 8 dikali 8 sama dengan 64, kita kurangkan sama dengan 0. Sekilas pembagian ini sudah selesai, tapi masih ada angka 0 di sini. Kita harus menaikkannya di sini, jadi jawabannya adalah 180. Selesai untuk cara pembagian bersusun, atau kalian bisa mengerjakan dengan cara pembagian pecahan biasa. Kita tulis soalnya 14,4 dibagi 0,08. Ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ubah 144 per 10 dibagi 8 per 100. Kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan cara pembagian pecahan biasa. Pecahan depan tetap, bagi kita ubah menjadi kali, dan 8 per 100 kita balik menjadi 100 per 8. Kemudian kita sederhanakan 10 dan 100. Bisa kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kemudian 8 dan 144 bisa kita sederhanakan dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Dan 144 dibagi 8 sama dengan 18. Kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita peroleh 180 per 1 sama dengan 180. Selesai untuk pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kita lihat pada contoh soal yang lain. 2,64 dibagi 0,4. Kita selesaikan dengan cara pembagian bersusun. Ubah pembaginya menjadi bilangan bulat. Pembaginya 0,4, satu angka di belakang koma atau satu tempat desimal. Maka kita harus mengalihkan dengan 10. Maka bilangan terbaginya harus kita kalikan juga dengan 10 atau mundur satu angka untuk komanya. Jadi 26,4 dibagi 4. Kita selesaikan dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. 26,4 dibagi 4. 2 dibagi 4 hasilnya 0. Karena 0 paling depan maka tidak perlu kita tulis sehingga kita ambil 26 dibagi 4. Dapat 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 26 dikurangin 24 sama dengan 2. Ada koma di sini, komanya harus kita naikkan ke atas. Baru kita turunkan angka 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 4 sama dengan 24 sehingga hasilnya 0. Dan sudah habis, sudah selesai, maka hasilnya 6,6. Atau bisa juga dengan cara pembagian pecahan biasa. Kita harus mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. 264 per 100 dibagi 4 per 10. Kemudian dengan cara pembagian pecahan biasa, 264 per 100 kita tulis tetap, bagi kita ubah menjadi kali, dan 4 per 10 kita balik menjadi 10 per 4. Kemudian kita sederhanakan, 100 dan 10 bisa kita bagi dengan 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10 dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Masih ada lagi yang bisa disederhanakan yaitu 4 dan 264.
Kita bagi kedua bilangan itu dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 264 dibagi 4 sama dengan 66. Kita biarkan tetap di sini 66 dan 10, tidak perlu disederhanakan lagi agar lebih mudah mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, kita tulis 66 per 10. Kita ubah menjadi bentuk desimal 6,6, atau jika mau kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran juga bisa. 66 dibagi 10 sama dengan 6, sisa 6 per 10, dan masih bisa kita sederhanakan menjadi 63 per 5. Contoh soal yang terakhir, pembagian pecahan desimal dengan bilangan asli. 3,24 dibagi 6. Kita akan menyelesaikan dengan cara pembagian bersusun. Ubah pembaginya menjadi bilangan bulat. Pembaginya adalah 6. Sudah merupakan bilangan bulat, sehingga bilangan terbaginya 3,24 tidak perlu kita kalikan dengan 10, 100, dan seterusnya. Lakukan cara pembagian bersusun. 3,24 dibagi 6. 3 kita bagi dengan 6, tidak bisa atau kita tulis dengan 0. Mengapa kita tidak ambil dua angka, 32 langsung di sini? Karena melewati koma, sehingga kita harus selesaikan satu angka demi satu angka. 0 dikali 6 sama dengan 0, kemudian kita kurangkan 3 dikurangi 0 sama dengan 3, lalu geser ke kanan ada tanda koma di sini naik ke atas ya sebagai hasil. Kemudian kita turunkan angka 2 menjadi 32. 32 dibagi 6 dapat 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Kita kurangkan, hasilnya 2. Kemudian kita turunkan angka 4 di sini. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Dan kita kurangkan, hasilnya 0. Sudah selesai, jadi hasilnya 0,54. Atau bisa kita lakukan dengan cara pembagian pecahan biasa. 3,24 dibagi 6. Ubah pecahan desimal dan bilangan asli di sini menjadi bentuk pecahan biasa. 324 per 100 dibagi 6 per 1. Kemudian lakukan dengan cara pembagian pecahan biasa. 324 per 100 tetap tanda bagi menjadi kali, 6 per 1 dibalik menjadi 1 per 6. Kemudian kita sederhanakan, 6 dengan 324, kita bagi dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, 324 dibagi 6 sama dengan 54. Kemudian pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Di sini 100 kita biarkan tetap, tidak kita sederhanakan dengan 54 agar mudah mengubah menjadi bentuk pecahan desimal. Sama dengan 54 per 100. Atau disederhanakan dibagi 2, 27 per 50. Atau 54 per 100 itu sama dengan 0,54. Sudah selesai, semoga mudah dipahami ya.